Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Ramutia Kasih, kelas 5A dengan NPM 0321180099. Saya akan menampilkan pembelajaran bahasa Indonesia dengan teks prosedur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ada ketua kelasnya di sini? Ada, Bu. Siapa? Rido. Iya. Untuk kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Nak Rido. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya, biar tahu siapa yang gak masuk sama yang masuk hari ini. Ibu panggil ya. Muhammad Rido. Hadir, Bu Guru. Dewi. Hadir, Bu. Muhammad Rafi. Hadir, Bu. Nina. Hadir. Rara. Hadir. Saya Pulo. Hadir, Bu, lagi ke toilet. Oh iya. Katanya tadi Sinta sakit ya? Ya, Bu, itu ada suratnya, Bu. Oh iya. Oke, hari ini Ibu akan membahas mengenai teks prosedur. Ada yang tahu sebelumnya teks prosedur itu apa? Apa ya? Ada yang tahu tidak? Nggak tahu, Bu. Enggak, Bu. Saya nggak tahu, yang tahu pasti malamnya belajar nih. Ada yang tahu tidak? Nah, saya tahu. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Langkah itu bisa berupa melakukan kegiatan atau membuat sesuatu. Tadi siapa yang jawab? Rido, Bu. Rido. Bagus, kasih tepuk tangan ya. Jadi, teks prosedur. Teks prosedur. Teks ini yang berisikan langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu hal. Nah, biasanya kita sering temui teks prosedur ini di mana? Ada yang tahu? Di buku resep, Bu. Ya, bagus, di buku resep. Terus apa lagi? Buku resep nih, teks prosedur itu sering kita jumpai ya di buku resep. Di mana lagi, ayo? Biasanya ada di, kalau kita beli barang ada tahapan-tahapannya, misalnya cara membuat rangkaian ini mobil-mobilan, biasanya ada kan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri dari teks prosedur ada 9. Apa aja, ada yang tahu? Coba Dewi. Yang pertama berisikan langkah-langkah, Bu. Langkah-langkah. Terus yang kedua? Bersifat objektif. Yang ketiga yaitu dijelaskan secara detail. Ya. Yang keempat?
Terus yang keempat ada bersifat aktual dan akurat. Yang kelima, Yang kelima menggunakan tata kerja aktif. ya. Yang keenam, Menggunakan sebuah konjungsi. yang Menggunakan imperatif atau bersifat memerintah. kedelapan, Menggunakan kata keterangan. yang kesembilan, Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat saran atau larangan. ya, kasih tepuk tangan yang telah menjawab tadi ya. Hebat-hebat, Ibu akan memberikan nilai tambahan yang telah menjawab, yang tadi yang sudah menjawab ya. Jadi, ciri teks prosedur itu ada apa? Berisikan langkah-langkah. Teks prosedur itu pasti ada langkah-langkah, jadi ada tahapan-tahapannya. Yang ketiga, tadi apa? Dijelaskan secara detail. Detail. Kalau gak detail, nanti pasti gak terpenuhi apa yang kita akan buatnya, akan gagal. Berarti harus istilahnya. jelas ya Bu ya. Iya, betul. Sifat aktual dan akurat. Aktual dan akurat. Yang kelima tadi Menggunakan kata kerja aktif. menggunakan kata kerja aktif. Yang ke enam, Yang keenam, menggunakan konjungsi. konjungsi. Konjungsi apa Bu? Konjungsi itu adalah kata penghubung. Kata penghubung misalnya dan, atau, dengan. Oh iya. Konjungsi itu banyak jenisnya ya anak-anak. Iya Bu. Yang ketujuh, Menggunakan imperatif. imperatif. Yang kedelapan, Menggunakan kalimat saran atau larangan. silakan tulis terlebih dahulu ya sebelum Ibu hapus papan tulisnya ya. Sudah menulisnya anak-anak? Sudah Sudah. selesai? Sudah Bu Guru. Hapus ya sama Ibu. Ya Bu. Sebelum kita membuat teks prosedur, kita harus tahu dulu dari struktur teks prosedur. Langkah pertama untuk struktur teks prosedur itu ada judul. Misalnya cara menggunakan masker atau memakai masker. Contohnya, cara memakai masker. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan dari teks prosedur. Tujuan. Nah,
Tujuannya itu, contohnya tadi kan cara memakai masker. Berarti tujuannya itu adalah cara menggunakan masker wajah yang baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Itu adalah salah satu dari tujuan cara memakai masker wajah ya. Yang ketiga itu ada material. Material atau langkah-langkahnya. Yang ketiga, pasti ada bahan dan alat untuk membuat sesuatu. Alatnya misalnya tadi memakai masker. Berarti alatnya apa? Memakai masker. Alatnya ada apa? Mangkuk. Oh, Dan Sendok. iya, kuas. Sendok bisa, sendok untuk mengaduk ya. Bahannya ada masker dan air. ya, air, betul. Nah, yang terakhir itu di dalam teks prosedur pasti ada penutup. Penutupnya itu yang berisikan apresiasi. Misalnya selamat mencoba. Nah, itu adalah suatu apresiasi atau simpulan ya, anak-anak. Itu tuh. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya itu per kelompok ya, anak-anak. Satu kelompok itu 4 orang ya. Ya, Bu. Ibu akan memberikan kertas HVS. Jadi tugasnya di sini Ibu setiap kelompok membuat membuat teks prosedur ya. Ya, Bu. Analisis strukturnya dan juga kaidah kebahasaannya. Oh iya, mohon maaf ya anak-anak, Ibu belum membahas tentang kaidah kebahasaannya ya. Maaf ya. Iya, Bu. Sebentar, Bu jelaskan lagi. Nggak apa-apa. Pos dulu. Nah, kaidah kebahasaannya ya. Kaidah kebahasaan. Yang pertama itu adalah konjungsi temporal. Ada yang tahu tidak konjungsi temporal itu apa? Kata hubung yang berhubungan dengan waktu dan kejadian, Bu. Ya, betul sekali. 100 untuk Dewi. Nanti saya akan memberikan nilai tambahan ya. Jadi, konjungsi temporal itu adalah kata penghubung digunakan pada saat waktu dan kejadian. Yang kedua adalah kalimat apa? Interaktif. Interatif. Ada yang tahu kalimat interatif apa? Tahu, Bu. Ya, siapa itu? Raffi? Kalimat yang mengandung perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu. Ya, berarti kalimat interatif itu adalah kalimat yang berisikan larangan atau perintah. Ya. Yang ketiga, ada yang tahu? Verba material. Verba material atau tingkah laku ya. Ya, Bu. Ada yang tahu artinya? Pengertiannya? Tindakan. Iya, betul. Tadi siapa yang jawab? Raffi. Iya, Raffi lagi ya. Joko.
contohnya seperti apa? Contohnya Tunggu air hingga mendidih. Iya, tunggu air hingga mendidih. Berarti tindakannya adalah menunggu ya. Ya. Yang terakhir ada apa? Partisipan. Manusia. Iya. Nah, Ibu belum memberi contohnya untuk konjungsi temporal. Contohnya seperti setelah itu, terus sebelum, sesudah. Lalu Kalian bisa lihat contoh yang lainnya ini di buku ya. Kalimat interaktif, contohnya seperti apa? Cuci wortel sebelum dipotong. Nah, untuk partisipan manusia ini, tidak semua teks prosedur memiliki partisipan manusia atau bantuan dari manusia ya. Seperti itu. Sekarang Ibu akan memberikan tugas yang tadi Ibu telah jelaskan. Ibu akan memberikan kertas per kelompok membuat teks prosedur dengan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya ya. Ibu kasih waktu 30 menit untuk menyelesaikan teks prosedur. Ya, Bu. Nih untuk kelompok pertama, kelompok ketiga, dan yang lain bisa ambil di meja Ibu ya. iya Bu. Gini kan, Bu? Iya, sudah bagus ini. Bagus. Sudah selesai anak-anak? Sudah Bu Guru. Udah, Bu. Ya, sekarang Ibu ingin tahu satu perwakilan kelompok maju ke depan dan mempresentasikan teks prosedurnya ya. Ya Bu. Dari kelompok satu terlebih dahulu ya. Ya, kasih tepuk tangan ke kelompok satu. Ya, sekarang jelaskan. Berikut adalah hasil dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada judul. Judulnya adalah cara membuat es belewah jeruk. Terus yang kedua ada tujuan. Tujuannya yaitu es buah jeruk tidak beda jauh dengan es buah belewah biasa. Meskipun terdapat bahan yang berbeda, tetap akan menghasilkan minuman yang menyegarkan. Terus yang selanjutnya, yang ketiga ada material atau bahan. Yang pertama itu materialnya ada buah belewahnya itu sendiri. Terus ada 1 buah jeruk nipis. Terus 2 sendok gula, es batu, dan air mineral. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama, potong belewah kemudian serut seperti kelapa muda. Yang kedua, masukkan belewah yang sudah diserut ke dalam wadah. Yang ketiga, masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas. Yang keempat, iris jeruk nipis menjadi 1/4 bagian, kemudian peras ke dalam gula. Yang kelima, masukkan belewah yang sudah diserut, kemudian beri air mineral sampai 3/4 gelas. Yang selanjutnya, masukkan es batu, kemudian aduk hingga merata, lalu es buah jeruk siap disajikan. Terus yang terakhir yaitu ada penutup. Cara pembuatannya cukup sederhana, dengan mudah bukan? Anda bisa menambahkan jeruk nipis untuk rasa yang lebih segar. Terima kasih. Kemudian yaitu kaidah kebahasaannya. Yang pertama ada konjungsi temporal. Contohnya itu
di dalam teks tadi yaitu kemudian. Yang kedua adalah kalimat interaktif di dalam teks tadi yaitu iris jeruk nipis menjadi seperempat bagian. Itu adalah kalimat perintah. Kemudian yang ketiga ada verba material seperti masukkan belewah yang sudah diserut. Kemudian yang keempat tidak ada partisipan manusia. Ya, tepuk tangan dong, kasih tepuk tangan, hebat ya. Segar-segar ya. Apa tadi judulnya? Tadi judulnya cara membuat es belewah jeruk. Iya, apalagi dimakannya, diminumnya apa siang-siang ya, segar banget tuh. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya ada kelompok 2. Dewi. Ya, Bu. Hasil dari diskusi kelompok kami, judulnya yaitu cara memasak mie instan. Tujuannya adalah makanan yang sering kita jumpai. Selain harganya yang murah, mie instan juga mudah untuk dimasak. Berikut adalah cara-cara memasak mie instan. Materialnya, material itu bahan ya. Iya. Yaitu bahan yang dibutuhkan adalah mie instan 1 bungkus, air secukupnya. Gitu doang ya, gampang ya, cuma 2 macam. Iya. Bisa kan masak mie? Bisa. Langkah-langkahnya cara memasak mie. 1. Tuangkan air ke dalam panci secukupnya. 2. Lalu rebus air sampai mendidih. 3. Buka bungkus mie dan pisahkan mie dengan bumbu. 4. Setelah air mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Selanjutnya, siapkan piring dan tuangkan bumbu ke piring. Tuang selama 10 menit. Setelah mie matang, tuangkan ke piring. Aduk bumbu mie agar bumbu merata. Kata penutupnya, mie siap disajikan dan selamat mencoba. Kaidah kebahasaannya sekarang. Kaidah kebahasaan. Kongsi temporal. Kaidah kebahasaan. Konjungsi temporal. Seperti selalu, setelah, selanjutnya. Kalimat interaktif seperti buka bungkus mie, pisahkan mie dengan bumbu, masukkan mie ke dalam panci. Terus apa nih? Verba material. Kalimatnya seperti masukkan mie ke dalam panci, tuangkan bumbu ke piring. Partisipan manusia tidak ada. Oh, jadi tidak ada teks prosedur ini, tidak ada partisipan manusianya ya. Tadi kan Ibu sudah jelaskan tidak semua teks prosedur ada partisipan manusianya. Terima kasih ya. Iya, Bu. Kasih tepuk tangannya dong. Hebat-hebat ya kelas ini. Aduh. Nah, terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Sungguh kelas ini sangat hebat-hebat ya. Ye, alhamdulillah. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.